Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang rational expectation dan revolusi ekonomi makro. Pembahasan pertama adalah latar belakang. Pada tahun 70 dan 80-an, kebijakan ekonomi yang mengikuti ajaran Keynes tidak berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi. Aliran baru neoklasikal muncul dengan konsep rational expectation atau RATEX ditekankan oleh John Mood pada awal 1960-an. Konsep ini menyatakan bahwa jika masyarakat memiliki informasi yang tepat, reaksi mereka terhadap peristiwa ekonomi akan rasional. Meskipun RATEX mengakui kesalahan ekspektasi yang mungkin terjadi karena sulitnya memperoleh informasi, mereka tetap berpandangan bahwa campur tangan pemerintah bisa jadi tidak diinginkan dan menyebabkan lebih banyak ketidakpastian. Ini menggambarkan pendekatan yang kuat terhadap kekuatan pasar dan kurangnya efek dari kebijakan pemerintah dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup pemikiran RATEX di ilmu ekonomi makro. RATEX memiliki dampak yang signifikan dalam ilmu ekonomi makro, terutama dalam memprediksi kinerja ekonomi seperti pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. RATEX juga mempengaruhi strategi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis perusahaan dalam merespon perubahan ekonomi. Ruang lingkup RATEX dibentuk oleh beberapa asumsi yang mengatur interaksi antara para pihak ekonomi, seperti pengguna, perusahaan, pemerintah, dan bank sentral. Beberapa asumsi yang berkaitan dengan ruang lingkup RATEX adalah: yang pertama, individu melakukan konsumsi dan investasi berdasarkan expectation atau expect. Yang kedua, pasar keuntungan menyesuaikan harga dan suku bunga sesuai dengan ekspektasi para pihak. Yang ketiga, bank sentral menyesuaikan suku bunga acuan dan kebijakan moneter berdasarkan ekspektasi. Lalu yang terakhir, pemerintah mengevaluasi kebijakan berdasarkan ekspektasi. Ruang lingkup RATEX dianggap lebih realistis dari teori ekonomi sebelumnya karena adanya peran informasi dan ekspektasi dalam mempengaruhi perilaku ekonomi para pihak. Tokoh-tokoh RATEX cukup banyak, antara lain ada Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace, Robert Barrow, Leonard Rapping, Edward Prescott, dan John Mood. Dari tokoh-tokoh di atas, Robert Lucas dianggap sebagai tokoh utama. Pada kenyataannya, Lucas tidak dapat dikatakan sebagai orang pertama, sebab ide tentang ekspektasi rasional ini sudah dikembangkan oleh John Mood sejak tahun 1961, yang dapat diikuti dari tulisannya yang berjudul Rational Expectation and the Theory of Price Movement. Premis utama yang dikemukakan Mood dalam tulisannya tersebut adalah bahwa ekspektasi setiap orang bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan prediksi modal. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Robert Lucas dan Leonard Rapping pada tahun 1969, sehingga ide tentang ekspektasi rasional menjadi lebih populer. Terdapat beberapa unsur ekspektasi RATEX dalam perekonomian makro. Yang pertama, ada informasi, di mana pelaku ekonomi harus memiliki semua informasi yang tersedia untuk membentuk ekspektasi mereka. Informasi ini dapat mencakup data ekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga. Nah, yang kedua itu ada kemampuan, di mana pelaku ekonomi harus memiliki kemampuan untuk memproses dan memahami informasi yang tersedia. Dan yang ketiga ada rasionalitas, di mana pelaku ekonomi harus bertindak secara rasional, yaitu mereka harus memaksimalkan utilitas mereka atau meminimalkan biaya mereka. Implikasi kebijaksanaan RATEX atau Rational Expectation dan kebijaksanaan perekonomian secara makro. Implikasi kebijaksanaan RATEX atau Rational Expectation dan kebijaksanaan perekonomian secara makro dapat berdampak pada stabilitas perekonomian. Teori ekspektasi rasional RATEX menyatakan bahwa agen ekonomi menggunakan semua informasi yang tersedia untuk membuat prediksi yang akurat tentang masa depan, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil seharusnya tidak dapat memanipulasi perilaku agen-agen ekonomi. Dan implikasinya,
kebijakan moneter dan fiskal harus transparan, konsisten, dan dapat diprediksi agar efektif. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dalam memberikan dampak terhadap fluktuasi seluruh variabel makroekonomi yang menjadi perhatian, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, neraca pembayaran, dan kurs jika dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Selanjutnya, ada kelemahan dan kelebihan rateks dan pemikiran ekonomi secara makro. Kelebihan rateks yang pertama, mengakui peran pentingnya harapan dan informasi. Jadi, rateks mengakui bahwa individu-individu dalam perekonomian menggunakan informasi yang tersedia secara optimal untuk membuat keputusan ekonomi. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih realistis tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan perubahan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku individu dan perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan dasar untuk analisis kebijakan ekonomi. Dengan mengasumsikan bahwa individu-individu memiliki harapan yang rasional, teori rateks ini memberikan dasar untuk menganalisis efek kebijakan ekonomi. Dalam teori ini, individu-individu akan mengantisipasi efek dari kebijakan tersebut dan akan menyesuaikan perilaku mereka secara tepat. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang dampak kebijakan ekonomi terhadap perekonomian. Selanjutnya ada kelemahan dari rateks. Yang pertama, asumsi yang kuat. Jadi, rateks mengasumsi bahwa individu-individu memiliki harapan yang rasional dan menggunakan informasi yang tersedia secara optimal. Tetapi, pada kenyataannya, individu-individu mungkin tidak selalu memiliki informasi yang lengkap atau mampu membuat keputusan yang rasional. Asumsi ini dapat menyederhanakan realitas dan mengabaikan faktor-faktor psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Yang kedua, keterbatasan memprediksi perilaku ekonomi. Meskipun rateks memberikan dasar untuk menganalisis efek kebijakan ekonomi, teori ini juga memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku ekonomi. Individu-individu tersebut mungkin tidak selalu dapat memprediksi dengan akurat tentang perubahan ekonomi di masa depan atau dampak dari kebijakan ekonomi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam perekonomian. Selanjutnya, pemikiran ekonomi secara makro juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, memahami fenomena perekonomian secara keseluruhan. Jadi, pemikiran ekonomi secara makro ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi perekonomian. Yang kedua, memberikan dasar untuk kebijakan ekonomi. Pemikiran ekonomi secara makro ini memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengendalian inflasi, dan pengurangan pengangguran. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk mempengaruhi perekonomian secara positif. Namun, pemikiran ekonomi secara makro juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, sederhananya asumsi dan model. Jadi, pemikiran ekonomi secara makro seringkali menggunakan asumsi dan model yang terlalu sederhana untuk menganalisis fenomena perekonomian yang kompleks. Hal ini dapat menyederhanakan realitas dan dapat mengabaikan faktor-faktor yang kompleks dan dinamis sehingga dapat mempengaruhi perekonomian. Yang kedua, keterbatasan dalam memprediksi. Pemikiran ekonomi secara makro juga memiliki keterbatasan dalam memprediksi perubahan ekonomi di masa depan.
perekonomian adalah sistem yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit diprediksi dengan akurat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Jadi, sebenarnya rateks dan pemikiran ekonomi secara makro memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Rateks mengakui peran penting harapan dan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara pemikiran ekonomi secara makro memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena perekonomian secara keseluruhan. Namun, keduanya juga memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku ekonomi dan mengabaikan faktor-faktor yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dan agregat pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran penting untuk memahami ekonomi suatu negara dalam satu periode. Menunjukkan total pendapatan masyarakat dari produksi barang dan jasa. Ini membantu negara memantau kesehatan ekonomi dan mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Pendapatan nasional membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi serta memberikan gambaran tentang tingkat aktivitas ekonomi yang membantu mengetahui arah pertumbuhan negara. 3 metode pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Menghitung pendapatan nasional dengan menambahkan nilai tambah di sektor produksi. Dengan rumus yang sudah tertera, ada pula penjelasan tentang keterangannya. Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan pendapatan dari faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Seperti rumus yang sudah tertera, ada pula penjelasannya. Y yaitu pendapatan nasional, R-nya pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W-nya pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Ketiga, pendekatan pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan pengeluaran akhir oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Dari rumus yang sudah tertera ada pula keterangannya. Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengukur pertumbuhan ekonomi nasional dari waktu ke waktu. Dengan data pendapatan nasional, negara dapat mengevaluasi pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun. Yang kedua, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Pendapatan nasional memungkinkan perbandingan kemajuan perekonomian antar negara sehingga dapat diketahui negara mana yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Yang ketiga, mengetahui struktur sektor ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional membantu pemerintah melihat perubahan yang terjadi di negaranya, terutama di sektor ekonomi. Yang keempat, menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Dengan adanya pendapatan nasional, sebuah negara dapat membuat kebijakan serta strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Agregat pendapatan nasional. Agregat pendapatan nasional adalah pendapatan nasional yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi sebelum pajak langsung atau direct taxes dan pembayaran transfer atau transfer payments. Pendapatan yang dihasilkan oleh semua faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam.
Sekian penjelasan materi tentang rational expectation dan revolusi ekonomi makro dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.